Halo, kembali lagi bersama kami di sini di channel Petani Maju Kerinci. Dan apa kabar? Salam sejahtera. Semoga para sahabat tani yang menyaksikan video kami dalam kondisi sehat. Dan pada kesempatan saat ini kembali kami ingin membagikan tentang pertanian, tentunya khususnya dalam pertanian tanaman kentang. Dan pada saat ini kami ingin membagikan yaitu mengenai pemupukan, yaitu pemupukan susulan kedua atau pupuk susulan kedua untuk tanaman kentang, dimana ketika kita mengaplikasikan pupuk ini, kita aplikasikan di usia 30 hari setelah tanam sampai 40 hari setelah tanam. Kenapa di usia seperti itu? Karena di usia saat itulah umbi pada tanaman kentang mulai membentuk, dan pada saat itu pun kita harus memasukkan unsur hara atau pupuk yang kita pakai untuk kita aplikasikan ke tanaman tersebut. Dan pada kesempatan saat ini kami ingin sedikit membagikan pupuk-pupuk apa yang kami gunakan untuk tanaman kentang, yaitu yang terutama adalah kentang saat usia 30 sampai 40, dia membutuhkan unsur kalium, unsur fosfat yang tinggi. Jadi kita gunakan pupuk yang mengandung unsur kalium yang lebih tinggi. Dan di sini ada 3 pupuk. Ini masing-masing memiliki unsur kalium dan unsur fosfat, unsur N yang bervariasi. Kenapa kita gunakan tiga-tiganya? Karena pupuk ini saling mendukung atau saling membantu untuk dalam proses pembuahan tanaman kentang. Yang pertama kita gunakan adalah pupuk dari Merauke, yaitu Kronkali B. Kronkali B ini mengandung unsur hara kalium yang tinggi. Dia mencapai sekitar 40% unsur kaliumnya. Itu cukup tinggi, dan dia juga mengandung boron. Yang kedua, kita menggunakan pupuk Mutiara Grower. Tentu mungkin para sahabat tani yang juga berprofesi sebagai petani sangat mengenal pupuk satu ini. Dan kami sangat merekomendasikan kepada teman-teman, pada sahabat tani, gunakan pupuk Grower ini untuk pupuk susulan kedua. Karena sangat komplit. Seperti nitrogennya mencapai 15%, fosfatnya mencapai 9%, dan kaliumnya cukup tinggi 20%. Sangat cocok untuk susulan, khususnya untuk tanaman kentang. Dan sebenarnya kita cukup saja menggunakan 2 pupuk ini, Kronkali dan Grower. Tapi pada saat ini kami memperkenalkan 1 pupuk lagi, yaitu pupuk profesional dari Mutiara, dan ini juga sangat bagus fungsinya, yaitu pupuk ini untuk pendukung kedua pupuk yang kita pakai agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, agar buah kentang itu berbuah lebih padat, lebih berat, dan tentu memiliki ukuran yang besar, dan itu yang kita harapkan. Dan pupuk profesional ini memiliki kandungan yang tidak jauh berbeda, tentunya tetap ada unsur hara NPK-nya, dan di pupuk profesional ini NPK-nya mencapai 9%, lalu fosfatnya 25%, dan kaliumnya juga 26%. Jadi di antara 3 pupuk ini, jika kita jadikan satu, memiliki unsur kalium yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman kentang. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, dan tetap saja ikuti channel kami, jangan putus sambungan video kalian, karena kami akan tunjukkan cara pengaplikasiannya dan cara mencampurkan 3 pupuk ini. Mari kita lihat bersama-sama. Dan inilah proses kita melakukan campuran antara 3 pupuk ini. Kita campur atau kita tuangkan semua dulu. Kita seperti yang teman kami lakukan sekarang,
Yang pertama bisa kita lihat yaitu pupuk profesional tadi. Lalu yang kedua pupuk blower, tentunya kita jadikan satu. Dan yang ketiga itu pupuk ronkali. Kita aduk agar merata, agar ketiga pupuk ini menjadi satu, agar fungsinya pun lebih maksimal tentunya untuk tanaman kentang itu tersebut. Dan inilah saat pengaplikasiannya yang pupuk yang telah kami jelaskan di video awal tadi, dan inilah cara pengaplikasian. Misalnya kita masukkan ke lubang pupuk yang telah kita buat, yaitu di antara lubang kentang atau di antara tanaman kentangnya. Kita masukkan, setelah kita masukkan, kita tutup kembali. Karena menurut kami, kebanyakan para petani ketika melakukan pemupukan kedua, khususnya ketika menanam kentang menggunakan busa, jarang sekali melakukan aplikasi seperti ini. Kebanyakan hanya meletakkan pupuk di lubang tanpa menutupnya, dan itu sangat kurang maksimal menurut kami. Karena yang lebih maksimalnya ketika kita setelah kita masukkan ke dalam lubang pupuk, dan kita juga harus menutupnya kembali agar kerja pupuk tersebut maksimal. Dan inilah yang akan kami lakukan. Dan seperti yang hasilnya mungkin para sahabat tani sudah menyaksikan hasil-hasil panen yang kami lakukan, dan proses kami yang kami lakukan seperti ini, terutama saat pemupukan. Setelah pemupukan pun kita juga tetap harus menggunakan pestisida berupa obat-obat buah yang untuk mendukung berkembangnya atau besar ukuran kentang itu tersebut. Karena memang banyak rekan-rekan yang menyaksikan video kami mungkin bertanya, menggunakan obat buah saja tidak mungkin bisa menghasilkan umbi kentang tersebut menjadi besar-besar. Memang benar, kami menggunakan pestisida seperti untuk khusus untuk obat buah itu hanya untuk faktor pendukung atau faktor pelengkap, karena terutama kentang itu sangat membutuhkan pupuk. Kuncinya yaitu pemupukan. Jika pemupukannya kita tepat sasaran, unsur hara yang digunakan kita pas atau tepat untuk tanaman kentang, maka kami yakin umbi tanaman yang kita rawat, yang kita jaga, pasti akan menghasilkan umbi yang sangat besar dan tentunya banyak. Jadi kita harus tetap seimbang menggunakan pupuk dan obat-obatan tanaman kentang. Dan mungkin untuk obat-obatan tanaman kentang, sahabat tani sudah bisa menyaksikan di video-video kami sebelumnya. Mungkin sampai sini saja video tentang pemupukan tahap kedua tanaman kentang. Kiranya menginspirasi para sahabat tani tentunya, dan kita juga sama-sama belajar di sini. Kami bukan petani yang pintar, karena kami juga ikut belajar. Kami hanya ingin membagikan agar kita menjadi petani yang maju, tentunya sukses. Terima kasih untuk kita, untuk sahabat tani yang telah menyaksikan video ini, dan tetap dukung kami di channel kami Petani Maju Kerinci, dan tetap dukung. Terima kasih, jaya untuk para petani dimanapun kalian berada. Terima kasih.